cara mendaftar menjadi peserta nih. Nah, sobat-sobat JKN mudah sekali untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Di antaranya itu mendatangi langsung kantor BPJS Kesehatan terdekat atau memanfaatkan kanal layanan non tatap muka yang sudah ada juga di BPJS Kesehatan. Di antaranya boleh melalui kanal layanan Pandawa, melalui WA ada di nomor 08118165 atau melalui gadget sendiri di aplikasi mobile JKN. Kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Halo sahabat JKN, balik lagi di Kenalpot JKN dalam podcast. Hari ini kita mau diskusi lagi Bang Ojan. Ditemani sama siapa nih kita Bang? Hari ini kita ditemani sama Dek Dian yang manis dan Bang Aji yang ganteng. Tentu pasti di bagian kami karena cuman saya dan Pak Kabak ya yang ganteng. Kalau yang lain manis dan cantik ini Bang Ojan. Pak Aji ya. Oke, Pak Aji ya. Hari ini terima kasih juga Dek Dian ya sudah bersedia hadir di podcast kita di Kenalpot ya. Hari ini kita mau bincang-bincang terkait dengan pesertaan nih Pak Aji, Dek Dian ya. Oke, boleh. Oke ya. Jadi kita mau bincang-bincang tapi kita mau sahabat JKN di rumah tahu dulu nih kira-kira apa aja sih jenis kepesertaan yang ada di dalam program JKN. Nih siapa nih yang mau? Boleh mungkin jawab? saya dulu ya Bang ya. Oke, ini ngomong-ngomong ini minumnya belum ada nih. Minumnya untuk dari jauh nih. Minumnya Deani. Deani udah menyiapkan ya. Oke, udah menyiapkan ya. Pak Haji ya. mungkin nanti sebentar lagi nyampe ya. Nah, oke, Silakan, Pak Haji. Bang Ojan dan teman-teman sahabat JKN di rumah semuanya, untuk jenis kepesertaan di program JKN ini atau segmen kepesertaan di JKN ini itu ada beberapa. Itu diantaranya ada PBI, itu yang sering kita dengar itu sebagai penerima bantuan iuran. Kemudian ada juga yang PPU. PPU itu kepanjangan dari peserta penerima upah. Kemudian ada juga PBPU Mandiri. Kemudian ada KP Desa dan BP. Nah, mungkin belum sering terdengar apa kepanjangan dari PBI tadi, PPU tadi, PBPU tadi. Nah, Bang Ojan dan rekan-rekan sekalian, untuk PPU itu peserta penerima upah, mereka itu yang punya gaji nih, sahabat-sahabat JKN. Nah, diantaranya seperti PNS. Nah, mereka kan terima gaji tuh tiap bulan, TNI, Polri, P3K, peserta badan usaha. Kemudian juga kalau yang PBI, peserta penerima bantuan, ini para sahabat sekalian, peserta penerima bantuan iuran ini itu ada dua juga, dia terbagi dua lagi, yaitu penerima bantuan iuran yang dari pusat atau PBI APBN kita sering sebutnya. Ada juga satu lagi PBI APBD, yaitu penerima bantuan iuran dari daerah. Mungkin untuk PBPU Mandiri itu KP Desa dan BP nanti akan disambung di penjelasannya oleh Dek Dian nih Bang. Oke, kita dengarkan suaranya dulu. Cek dulu ya. Iya, tadi udah disampaikan juga oleh Bang Yuni ya, Bang Ojan, Alex, dan sahabat rekan JKN, bahwasanya ada beberapa segmen kita di program JKN ini. Tadi PBI udah dijelasin, PPU juga, kemudian PBPU Mandiri juga sudah dijelasin oleh Bang Yuni. Selanjutnya Oke, PBPU Mandiri yang seperti kita ketahui bahwa PBPU Mandiri itu peserta yang mendaftar secara mandiri, secara pribadi sesuai dengan kelas yang mereka inginkan, baik itu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 rawat inap. Kemudian ada KP Desa. KP Desa ini adalah program JKN khusus untuk perangkat-perangkat yang ada di desa-desa. Kemudian ada BP, bukan pekerja. Ini bukan pekerja, ini masuk ke dalam
orang-orang yang pensiunan, kemudian ada juga yang veteran, gitu sih Bang Ojan segmen-segmen. Jadi saya simpulkan lagi sahabat-sahabat JKN bahwasanya program yang ada di JKN kita itu ada PBI, penerima bantuan iuran, kemudian PPU, pekerja penerima upah, kemudian PBPU, mandiri, kemudian KP desa, dan bukan pekerja. Itu kira-kira Bang Ojan dan Alex. Oke. Nah, tadi Bang Yulni dan Kak Dian sudah cukup menjelaskan ya terkait apa aja sih segmen yang ada dalam program JKN. Nah, mungkin sahabat JKN masih ada yang belum tahu nih. Dari segmen-segmen itu kan kita ada membayar iuran untuk terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, untuk iurannya sendiri gimana sih Kak Dian, Bang Yulni? Ya, oke. Alex nih, untuk masing-masing jenis kepesertaan tentunya pasti mereka ada iuran. Cuman ada yang langsung dipotong dari gajinya, ada yang mereka membayarkan sendiri, dan ada juga yang langsung disubsidi oleh pemerintah. Nah, tadi segmen-segmen jenis kepesertaannya kan sudah dijelaskan nih oleh Dian. Nah, untuk iurannya PBPU, peserta bukan bukan pekerja, itu yang biasa sering kita sebut itu peserta yang iuran mandiri, itu bayar iurannya itu tergantung kelas nih Bang Ojan dan Alex dan sobat-sobat sekalian. Untuk kelasnya dia ada pilihan kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 1 itu iurannya 150.000 per orang per bulan. Jadi kalau seandainya di KK kita ada 3 orang dan 3-3 yang terdaftar kelas 1, maka iurannya 450.000 per bulan. Kalau kelas 2 itu 100.000 per orang per bulan. Kalau ada 3 orang di KK maka 300.000 per bulan untuk kelas 2. Untuk yang kelas 3 itu iurannya 42.000. Memang untuk iuran 42.000 itu ada dapat subsidi juga dari pemerintah. Jadi peserta tidak full membayar 42.000 seperti itu Bang Ojan. Terima kasih pemerintah. Oke, jadi untuk jenis kepesertaan PPU seperti yang udah kita ketahui bahwasanya pekerja penerima upah ini dia menerima gaji setiap bulannya, yang mana iurannya itu iuran JKN-nya 5% dari gaji yang diterimanya per bulan. Dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerjanya atau satkernya, 1% dari karyawan itu sendiri. Dengan maksimal gaji itu 12 juta rupiah. Seperti itu kira-kira Alex dan Bang Ojan. Jadi kalau pekerjanya itu menerima gaji lebih dari 12 juta, itu hanya dipotong atau dihitung dari maksimal 12 juta gitu ya, Pak Ya, Haji Dian ya? betul betul Bang. Jadi di kita itu cuma batas atas untuk pelaporan gaji itu 12 juta. Dengan iuran maksimalnya itu 600.000. Kalau seandainya dia gajinya 16 juta, 20 juta, itu batas atas yang kita ambil. Jadi batas atas yang kita anggap untuk iuran peserta penerima upah ini 12 juta. Walaupun gajinya di atas 12 juta, 13 juta, 14, 15, itu tetap yang kita ambil 12 juta saja dengan maksimal iuran 600.000 seperti itu Bang Ojan dan sobat-sobat JKN sekalian. Oke Pak Haji, jadi untuk pekerja ini sendiri tadi Pak Haji ya, tadi kalau dijelaskan untuk pekerja peserta mandiri itu mereka bisa memilih kelas ya. Kelas Benar. 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, untuk PBI sendiri dan juga PPU ini kelasnya gimana Pak Haji? Nah, kalau untuk PBI ini unik ya Bang. Jadi PBI itu kelasnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi hanya di kelas 3. Jadi tidak ada pilihan hak kelas di mereka. Pemerintah membayarkan iuran tiap bulannya untuk peserta PBI ini itu yang kelas 3. Nah, untuk yang PPU itu mereka kalau PPUPN peserta penerima upah pegawai negeri itu kita melihat juga untuk kelasnya itu berdasarkan golongan kepegawaiannya. Nah, untuk segmen PPU itu kita mengkategorikan ada PPUPN pegawai negeri dan PPU badan usaha. Kalau untuk pegawai negeri ini kita melihat hak kelasnya itu dilihat dari golongan kepegawaiannya. Kalau golongan 1 dan golongan 2 maka hak kelasnya dapatnya kelas 2 nih Bang dan Alex. Kalau untuk mereka dapat sudah golongan 3 maka mereka dapat kelas 1. Begitupun dengan golongan 4 mereka juga dapat kelas 1. Nah, kalau untuk yang pegawai swasta nih sobat JKN sekalian, pegawai swasta itu kita lihat dari gaji mereka. Jadi kalau gaji mereka itu di atas 4 juta maka mereka sudah dapat kelas 1.
Kalau gajinya di bawah 4 juta minimal dengan UMP itu mereka dapatnya kelas 2. Jadi di badan usaha dan pegawai negeri itu tidak ada namanya kelas 3. Minimal mereka dapat kelas 2. Nah, ini ada tambahan juga lagi nih Alex, Bang Ojan dan sahabat JKN lainnya, bahwasanya kita ada juga peserta P3K ya, Bang Ojan Alex. Peserta P3K ini dihitung kelas rawat inapnya berdasarkan besaran gaji. Besaran gaji kalau UMP itu dia hak kelas rawat kelas 2, kalau di atas gaji 4 juta itu baru mendapatkan hak kelas di kelas 1, hak kelas rawat kelas 1. Kemudian juga TNI dan Polri. TNI Polri itu sama seperti PNS dilihat dari golongannya. Seperti itu kira-kira Bang Ojan dan Alex untuk hak kelas rawat yang diterima masing-masing dari peserta. Nah, kita udah berbicara tentang jenis kepesertaan, iurannya. Sekarang jika belum terdaftar, bagaimana cara mendaftarnya nih Pak Haji dan Dian? Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta nih? Sobat-sobat JKN, mudah sekali untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Di antaranya itu mendatangi langsung kantor BPJS Kesehatan terdekat atau memanfaatkan kanal layanan non tatap muka yang sudah ada juga di BPJS Kesehatan. Di antaranya boleh melalui kanal layanan Pandawa, melalui WA ada di nomor 08118165 atau melalui gadget sendiri di aplikasi mobile JKN. Jadi para sobat sekalian, untuk mendaftarkan diri di kanal layanan non tatap muka itu di WA nanti itu ada pilihan-pilihan menunya yang bisa diklik sendiri. Kalau mau misal mau daftarkan yang iuran pribadi itu ada menunya, tinggal dipilih. Kemudian kalau misalnya kita sudah terdaftar, orang tua kita sudah terdaftar yang PNS, tapi ada adik kita nih yang masih usia di bawah 21 tahun yang belum daftar. Nah, di layanan Pandawa juga ada menu untuk melakukan penambahan anggota keluarga. Nah, itu salah satu mekanisme yang bisa kita akses nih untuk sobat-sobat JKN akses untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Bagaimana kalau yang subsidi pemerintah? Nah, kalau subsidi pemerintah khusus untuk sobat JKN yang punya KK dan KTP Aceh itu bisa mendaftarkan kepesertaannya di JKA dengan ketentuan tidak sebagai PNS, tidak sebagai peserta pegawai swasta, TNI dan Polri, maka kita yang punya KK Aceh ini bisa langsung Bang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendaftarkan jenis kepesertaan yang JKA tadi. Itu subsidi dari pemerintah Aceh. Subsidi pemerintah pusat seperti apa? Nah, kalau subsidi pemerintah pusat ini ada ketentuan khususnya nih Bang Ojan dan sobat-sobat sekalian. Jadi itu tidak bisa kita yang minta mendaftarkan. Nah, itu didata langsung oleh Kementerian Sosial, nanti dimasukkan data calon penerima itu ke sistem SIKNG atau data terpadu kesejahteraan sosial, dan nanti baru koordinasi antar lembaga didaftarkan peserta PBI subsidi pemerintah pusat ini. Jadi yang subsidi pemerintah pusat itu tidak kita meminta pendaftaran, tapi didata oleh Kementerian Sosial, di mana hanya untuk orang-orang tertentu yang masuk dalam kriteria data terpadu kesejahteraan sosial. Itu saja mungkin untuk cara pendaftarannya. Wah, ternyata sangat mudah ya Bang Ojan, sahabat JKN untuk daftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ya Tuh. benar Alex, tinggal maunya nih, Iya, tinggal maunya. Kita pengen nggak gitu. Ya. Nah gitu sobat JKN, kita pasti masih kepo kan untuk kelanjutan pembahasan podcast kita. Kita akan lanjut di part 2. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal pesertaan yang wajib untuk Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah
JKN-mu keaktifannya. Lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.